Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya Dian Satsadi, dan di video kali ini saya masih tidak sendiri lagi, ditemani dengan partner saya dari SAP yang sudah ahli di bidang AC. Karena di video kali ini kita akan membahas mendasar perbedaan AC inverter dengan yang standar, sekaligus keunggulan produk AC inverter dari SAP. Nah, ini juga menyambung dan lebih mendetailkan lagi video kita yang dulu pernah kontroversial, yaitu perbedaan AC inverter dan standar. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan klik link di atas. Nah, Mas, siapa namanya, Mas? Silahkan perkenalkan diri. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Nizat dari SAP. akan memperkenalkan AC terbaru dari SAP, yaitu bertipe AHX8PMY dan AHX8PEY. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Pastinya intro dulu. Oke, sebelum mungkin ke detail dari kelebihan si AC terbaru inverter ini, boleh nggak sih kita jelasin perbedaan besar dari AC yang inverter maupun non inverter? Yang pertama nih, dari cara kerja AC standar sama inverter, dari kompresornya itu yang beda apanya sih? Oke, Mas. Kalau untuk AC yang standar itu perlu diketahui ya teman-teman. Kalau AC standar itu dia kompresornya nyala mati. Nah, itu yang bikin kurang efisien. Sedangkan AC inverter dia nyala terus, cuman dia bisa menyesuaikan dengan kondisi ruangan. Jadi di sisi lain AC inverter ini pastinya lebih hemat karena daya putar dari kompresor atau power yang dikeluarkan itu bisa menyesuaikan dengan kondisi ruangan. Jadi seperti itu, Mas Brian. Oh, jadi makanya kalau kita tahu AC itu nyala tapi kok kompresornya mati, itu berarti AC standar ya, Mas? Betul. Ya? Karena suhunya udah tercapai dia mati, tapi ketika kita butuh suhu lebih dia baru muter lagi. Jadi nyalanya naik turun mati kayak gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya yang membuat wattnya tinggi itu adalah ketika proses nyala ulangnya itu lagi ya. Pastinya kan menyedot daya lebih tinggi. Iya. Gitu. Sedangkan untuk AC yang inverter itu ketika suhu sudah tercapai, dia itu muternya pelan banget gitu ya. Iya, jadi hampir nggak ada watt yang dikeluarin kayak gitu. Dia akan muter kencang lagi ketika kita mengatur suhunya ke yang lebih rendah lagi ya. Iya. Cuman perlu diketahui ya teman-teman, untuk AC yang inverter itu dia lebih cocok untuk ukuran kamar yang ideal, kamar atau ruangan yang ideal, dan disertai dengan ruangan yang tertutup. Jadi kalau misalkan yang inverter ini digunakan di ruang yang terbuka atau ruangan panas, kayak misalkan buat ruangan berkaca atau yang lainnya, itu kan panas. Jadi kerja kompresor dari yang inverter, AC yang inverter ini itu juga maksimal, dalam artian daya maksimalnya itu juga daya wattnya itu maksimal. Seperti itu. Oke, Mas Nizar, ini saya juga ada pertanyaan nih yang sering juga dikeluhkan oleh customer pembeli AC. Karena berhubungan dengan watt, katanya customer nih, banyak orang-orang yang sudah berpengalaman juga, semakin wattnya rendah itu apakah memang semakin lama dinginnya? Bagaimana di AC inverter? AC inverter kan terkenal wattnya rendah nih, kompresi dayanya lebih rendah dibanding yang standar. Apakah pendinginannya juga lebih lambat dibanding yang standar? Nah, itu Mas Brian, perbedaan AC yang inverter dengan yang low watt itu beda. Ya. Beda ya. Kalau yang low watt itu dia bekerja di kompresor yang rendah. Jadi kerja kompresornya itu rendah, sedangkan yang inverter ini dia bisa menyesuaikan. Jadi kalau misalkan untuk angkatan awalnya itu dia pastinya lebih tinggi, tapi setelah dingin nanti dia otomatis turun drastis ya. Tentunya katanya infonya sampai 50% ya dari 50%. Bahkan untuk yang seri baru yang seri 3/4 ini itu bisa digunakan untuk AC yang setengah PK 3/4 ataupun dijadikan AC yang 1 PK dengan BTU maksimal itu 8.550. Sebagai informasi ya, untuk AC 1 PK itu kapasitas maksimalnya adalah 9.000 BTU. Nah, AC-nya SAP yang 3/4 itu bisa diboost hingga 8.500 BTU. Jadi teman-teman misalnya nih, luas ruangannya, kamarnya itu nanggung, bukan 1 PK juga bukan 3/4, ini jawaban atau solusi tepatnya ya. Karena dia bisa beralih ke 1 PK,
2,5 PK, bahkan 3/4 3/4 PK. Dan dayanya juga pasti pengaruh ya antara pengaturan tersebut. Misalnya Iya. pakai yang 1/2 PK berarti dayanya juga jauh lebih rendah ya dibandingkan kita pakai pengaturan yang 1 PK. Betul. Jadi nanti di remote AC-nya itu ada fitur namanya watt speed yang fungsinya buat membatasi daya dari AC tersebut. Jadi bisa di-set ke 80%, 60%, sama 40% kerja AC bekerja. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman terjawab sudah ya. Jadi ini berbeda ya antara AC inverter dengan low watt. Nah, teman-teman dulu mungkin berpikirnya AC yang dayanya rendah itu dinginnya lama atau nggak dingin, tapi jauh berbeda dengan AC inverter. AC inverter justru lebih cepat dinginnya dibanding yang standar maupun yang low watt. Oke Mas Nizar, sekarang kita masuk di konteks biaya awal dan pemeliharaan. Ini juga yang paling sering ditanyakan oleh customer-customer yang mau beli AC inverter. Karena mindset mereka, AC inverter itu dari segi perawatan sama biaya perbaikannya jauh lebih tinggi dibandingkan AC standar. Apakah memang benar seperti itu? Iya, untuk AC yang inverter itu dia memang dari segi harga itu lebih tinggi dibandingkan AC standar. Cuman menurut saya itu adalah sebuah investasi ya teman-teman, karena bayar mahalnya itu cuma di awal aja. Setelah itu untuk tarif daya listrik dari AC standar dan inverter itu perbedaannya cukup signifikan. Bisa ditekan hingga 50%. Betul, Ya. hingga 50%. Untuk pemeliharaannya Mas Nizar, untuk misalnya ada kerusakan, apakah memang lebih ribet atau lebih tinggi biayanya dibanding AC yang standar? Nggak usah khawatir teman-teman. Kalau misalkan untuk yang AC terbaru dari Sharp ini, dia sudah di cover garansi 10 tahun plus 3 tahun spare part. Jadi kalau misalkan ada kerusakan di spare partnya, tinggal diklaimkan aja ke Sharp-nya. Nah, jarang-jarang loh ada yang mau ngasih garansi spare part hingga 3 tahun. Rata-rata itu cuma 1 tahun. 1 ya. tahun, Ini iya. Sharp dan jamin ganti spare part selama 3 tahun, kemudian garansi servisnya selama 10 tahun. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir atau merisaukan biaya servis yang mahal di AC inverter, karena sisa pasti tanggung jawab gitu. Dan pastinya kalau misalnya ada kerusakan, sebisa mungkin jangan pernah lari ke teknisi AC yang non resmi, langsung aja lari ke teknisi AC yang memang dari vendor atau brandnya masing-masing. Iya. Gitu ya. Ini lebih trusted. Oke, ke konteks berikutnya kita di durabilitas dan masa pakai. Sebenarnya lebih awetan mana sih AC standar maupun AC yang inverter? Kalau kita melihat dari sisi kinerja kompresornya. Oke. Kalau untuk kinerja kompresor seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa AC standar itu dia cara kerja kompresornya itu nyala mati, sedangkan AC yang inverter ini dia kerja kompresornya itu menyesuaikan dengan kondisi ruangan, yang berarti si kerja kompresor dari AC inverter ini dia pastinya karena dia bisa menyesuaikan dengan kondisi ruangan, asalkan kondisi ruangannya itu dia ideal, itu pastinya lebih awet yang seri inverter seperti itu. Oke, karena AC standar itu nyala mati akhirnya cepat aus ya. Iya. Ya. Oke. Sekarang beralih di kesimpulan nih Mas Nizar. Sebenarnya berarti kita bisa rangkum nih poin keunggulan AC inverter. Yang pertama adalah efisiensi energi yang jauh lebih tinggi dibanding AC yang standar. Kemudian suhunya pasti lebih stabil karena dia nggak perlu nyala matikan si kompresornya. Kalau yang AC standar itu karena harus nyala mati, akhirnya suhu itu kadang dinginnya dingin banget, nggak sesuai dengan set suhu di remote, atau mungkin nggak terlalu dingin ya Mas Nizar, karena harus menunggu kompresornya berputar lagi kayak gitu. Dan yang pasti AC yang inverter ini dia bisa membatasi daya maksimal dari penggunaan listrik, berbeda dengan AC standar. Ya, penghematan biaya dalam jangka panjang ya. Kalau AC standar memang biaya awalnya lebih murah, tapi jangka panjangnya tagihan listriknya akan semakin besar kayak gitu. Oke Mas Nizar, untuk rekomendasi AC inverter dari brand Sharp yang paling recommended menurut Mas Nizar itu apa? Oke, kita langsung ke lini AC-nya aja. Ini ada seri terbaru bertipe AHX P8 BMY yang merupakan AC terbaru dari Sharp. Ini sudah pakai detect inverter, sama pakai ada plasma clusternya, ada ionnya, ion positif dan negatif, yang bisa memfilter udara. Jadi pastinya lebih bagus ya teman-teman. Ada juga alternatifnya, barangkali teman-teman ada yang mau harganya yang lebih terjangkau nih,
kita ada AHX 8 BEY. Bedanya apa nih Mas Nizar dengan yang SP8 BMY? Dari segi spesifikasi itu sama Mas Dian, cuman bedanya ada di ionnya aja. Oh, kalau ionnya yang aja. 8 BMY itu dia ada ion plasma clusternya, kalau yang BEY itu non Enggak, ion. yang plasma cluster. Jadi ini kan saya pernah lihat logo-logo plasma cluster ini di produk air purifiernya SAP. Iya. Berarti bisa disimpulkan dong, misalnya kita beli yang AC yang tipe SP8 BMY ini, berarti kita beli dua alat dalam satu alat, yaitu air purifier sama AC. AC ya. Ya, Oh ya, seperti jadi itu. jadi gini nih, bagus nih ini menurut saya. Karena gini, misalnya nih kalian ingin beli pendingin ruangan sama pemurni ruangan, kalian harus beli dua alat, yaitu AC sama air purifier, yang dimana harganya pasti jauh lebih tinggi jadinya. Misalnya harga air purifiernya 2 juta, harga AC-nya 4 juta, udah berapa tuh? 4, 5, 6 juta kalian keluarkan buat dua alat tersebut. Tapi jika kalian beli AC SAP yang tipe SP8 BMY ini, cuman beli seharga sekitar 4 jutaan, itu kalian udah dapat dua alat, air purifier sama air cooler ya, pastinya untuk mendinginkan udara, air conditioner kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari kita ya Mas Nizar ya. Iya. Misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait AC inverter maupun AC standar, silahkan tanyakan aja di kolom komentar. Nanti kalau misalnya saya nggak bisa menjawab, langsung saya coba tanyakan ke Mas Nizar yang sudah spesialis di bidang AC. Oke, saya Brian pamit undur diri. Saya Nizar pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton.